Saya Scott Alfas, seorang CEO lulusan S2 di Eropa, dan saya HIV positif. Kalau gue nggak HIV positif, mungkin belum tentu gue bakal lanjut studi ke Belanda. Karena gue malas belajar gitu. Tapi justru motivasi terbesar gue karena gue HIV tadi. Lu harus bisa berangkat studi ke luar negeri. Kalau seandainya someday ada orang yang tahu gue HIV positif gitu, terus mereka mau bully gue, itu bakal gue jadiin senjata ketika ada orang yang mendiskriminasi gue tadi. Gue emang mengakui kalau gue ngelakuin kegiatan beresiko. I did unsafe sex juga, terus pakai jarum suntik juga. Yang ada di kepala gue nggak bisa lanjutin kuliah, gue nggak bisa nikah, gue nggak bisa punya anak, bakal mati besok. Jadi dari puskesmas gue balik ke kosan, udah nggak ada tujuan gitu. Beneran ngeblank aja di jalan dan apa gue tabrakin aja gitu. Mendingan gue matinya sekarang ketimbang nunggu-nunggu sampai AIDS gitu kan, udah sampai berjamur, udah sampai maaf nggak bisa gerak di kasur dan sebagainya kayak gitu, udah kurus tulang kulit gitu kan. Gue udah bayanginnya ke sana karena emang media yang gue tahu ngegambarinya kayak gitu loh. Gue masih tetap sehat. Setelah gue ketahuin, selama gue bisa ngejaga viral load gue atau jumlah virus tuh yang ada dalam tubuh gue remain undetectable, ya gue nggak ada bedanya sama teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Bagi orang yang terinfeksi HIV, ada satu target pengobatan. Virusnya tidak terdeteksi lagi di dalam darah. Kita bilang itu undetectable. Tidak dapat dideteksi oleh mesin atau alat pemeriksa. Orang-orang yang dengan HIV positif ketika dia dalam keadaan kondisi pengobatan yang baik terus kemudian undetectable, dia tidak bisa menularkan lagi ke pasangannya, ke bayinya kalau dia sedang hamil. Gue masih bisa kerja, gue masih bisa olahraga, bisa traveling, bisa nikah, nggak ada kekhawatiran lagi. Satu syaratnya, pengobatan dengan baik. Apa obatnya? Hanya antiretroviral atau ARV. Obat ini harus diminum secara teratur. Tidak boleh telat, tidak boleh bolong-bolong. Dan ini adalah beberapa ARV yang tadi diceritakan oleh Dr. Esti. Nah, ada yang diminum sekali sehari, misalnya yang ini. Dan ada juga yang 2 kali sehari, kombinasi seperti itu. Semua obat ini disubsidi oleh pemerintah dalam arti? Gratis. Gratis. Dia jadi bisa punya kualitas hidup yang bagus karena sistem kekebalannya dibentuk lagi nih, karena virusnya kan makin lama makin sedikit, tidak gampang sakit-sakitan. Kalau dia nggak gampang sakit-sakitan, tentu harapan hidupnya jadi panjang, punya harapan hidup yang sama seperti orang yang tidak terinfeksi. HIV selalu bilang sebagai platform digital yang merupakan ruang aman bagi teman-teman untuk ngobrolin nih isu kesehatan seksualnya mereka atau isu kesehatan mentalnya mereka. And action! Gue bareng teman-teman HIV, kita lagi garap short movie awareness juga terkait HIV/AIDS, jadi sekalian aja gue kenalin kali ya ke mereka. Nah, ini hi team semuanya. Hai guys. Hai. Karena gue pengen nunjukin ke high team pribadi gitu, ke high team sendiri, sama ke publik juga. Temen-temen positif sama negatif itu mereka bisa berinteraksi bareng-bareng in terms of di kerjaan, di sosial, dan sebagainya. Awalnya banget juga taunya kalau misalkan kita pegangan tangan atau saling berdekatan itu bakalan tertular. Ternyata enggak. Kak Scott selalu memberikan pemahaman-pemahaman mengenai itu.
Kalau sekarang ada orang mau discriminate gue, mau bully gue nggak peduli gitu, lu siapa gitu, lu udah ngelakuin apa gitu. Kalau dia bilang, gue juga lulusan Eropa, gue lulusan Harvard bahkan dari US gitu kan, ya tapi lu udah contribute belum ke masyarakat? Walaupun gue HIV positif di sini, gue bangga sama kontribusi gue.